Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ini adalah video kedua dari pembahasan kita terkait pemrograman modular fungsi rekursif pada pemrograman C. Nah, pada video kedua ini kita akan bahas terkait fungsi ya, fungsi dan kan kita sisipkan variabel global dan lokal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, pada pembahasan fungsi ini kita akan membagi menjadi 4 pembahasan ya. Pertama akan kita bahas bagaimana cara membuat fungsi di bahasa pemrograman C. Yang kedua kita akan bahas fungsi dengan parameter, yaitu fungsi yang kita bisa inputkan parameter kepadanya. Yaitu parameter itu apa? Variabel yang berasal dari variabel lain, variabel yang berasal dari fungsi lain. Jadi kita bisa masukkan variabel ke dalam fungsi tersebut, kita olah, kemudian selanjutnya kita akan bahas fungsi yang mengembalikan nilai apa itu, yaitu fungsi yang ketika kita panggil fungsinya dia akan membalikan hasil yang kita butuhkan. Nah, yang terakhir kita akan bahas juga terkait pass by value dan pass by reference. Ini terkait penanganan efisiensi dari memori ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, bagaimana membuat fungsi. Oke, dalam pemrograman, fungsi sendiri digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian yang kecil. Logika program yang ada dalam fungsi biasanya dapat kita gunakan kembali dengan memanggilnya, sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan ulang program-program yang kita gunakan. Fungsi sendiri adalah subprogram yang bisa kita gunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri ataupun di program lain. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang telah kita bikin untuk program lain, kita kopikan seperti itu, kita paste di program baru kita. Nah, itu adalah satu kelebihan dari fungsi. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Nah, fungsi main itu adalah fungsi yang pertama kali dikerjakan oleh program. Karena itu sebabnya kenapa setiap saudara bikin program itu ada fungsi yang namanya ini main, bisa jadi int main, bisa jadi void main ya. Nah, itu adalah fungsi yang pertama kali dijalankan oleh komputer. Nah, fungsi ini yang akan kita gunakan untuk memanggil fungsi-fungsi lain yang akan kita buat nanti. Berikutnya kita bahas bagaimana cara membuat fungsi. Nah, kalau saudara lihat ya, main dari fungsi main itu sebenarnya terdiri atas beberapa komponen berikut. Yang pertama, kita memiliki tipe data yang dikembalikan yang di depan sini, integer. Ini mendefinisikan tipe data apa yang akan dikembalikan oleh fungsinya. Ini akan kita bahas nanti di fungsi yang mengembalikan nilai ya. Kalau dia void, maka dia tidak mengembalikan apa-apa. Kalau integer, maka dia akan membalikan integer. Nah, berikutnya nama fungsinya. Dan berikutnya dalam kurung ini adalah tipe data parameter yang bisa diterima oleh fungsi. Kita bisa bikin dia menggunakan parameter atau tidak. Contohnya seperti yang di void main ya. Di sini tidak ada menerima parameter apa-apa. Kita juga bisa dibikin dia menerima parameter, bisa juga tidak. Itu tergantung dari kebutuhan program kita. Setelah itu kita gunakan kurung kurawal seperti ini, dan dalamnya baru kita isikan badan dari programnya. Jadi fungsi itu mengerjakan apa, dalam situ kita bikin. Berikutnya kita bahas terkait fungsi dengan parameter ya. Fungsi dengan parameter adalah parameter adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses dalam fungsi.
yang menerima nilai untuk diproses dalam fungsi. Parameter ini akan menyimpan nilai yang diinputkan ke dalam fungsi. Cara membuatnya kurang lebih seperti ini. Bisa kelihatan ya, ada di sini yang dalam panah ini adalah parameter. Nah, char name ini artinya kita bisa menerima parameter dalam bentuk array nih. Array char. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Nah, ini nama fungsinya, kemudian kita panggil seperti ini. Jadi ketika kita panggil fungsinya say hello, kita masukkan parameternya pengantar coding, maka dia akan menerima parameter atau variabel dalam bentuk char dan string nama. Maka ini harus sesuai dengan apa yang kita inputkan ya. Kalau tidak sesuai maka variabelnya tidak akan bisa dipanggil. Lebih lanjut mari kita cek, mari kita lihat contoh program berikut. Oke, saudara, di sini kita sudah punya contoh program fungsi ya. Di sini kita sudah punya sebuah fungsi dengan nama say hello. Nah, fungsi ini akan kita panggil nanti di main program kita. Ingat ini fungsi main. Ini akan dipanggil di ketika program pertama kali dijalankan adalah fungsi main. Fungsi main ini dijalankan baru kita akan panggil fungsi say hello, fungsi say hello kedua, fungsi say hello lagi kita panggil sampai 4 kali. Nah, ini fungsi yang kita buat, say hello dalam kurung. Nah, ini adalah programnya. Jadi fungsi ini akan memprint kalimat ini. Hello, selamat datang, seperti itu. Seperti apa cara jalannya program ini, mari kita lihat seperti berikut. Nah, kelihatan ya di sini ya, kita sudah memanggil fungsi say hello sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Seperti ini cara menggunakan, seperti ini cara membuat dan menggunakan fungsi. Oke, saudara, berikutnya di layar ini sudah ada contoh program fungsi yang menggunakan parameter. Berbeda dengan fungsi tadi ya, di sini kita tidak menggunakan parameter apa-apa alias dalam kurungnya kosong. Nah, kalau di parameter di sini kita tambahkan variabel yang tempat kita menampung value atau nilai yang dioper ke dalam fungsinya. Nah, untuk fungsi ini kita akan menerima value nilai dalam bentuk karakter string, makanya kita gunakan char dan variabelnya kita beri nama name. Nah, ini akan kita gunakan untuk memprint halo, kemudian kita panggil variabelnya name seperti itu. Kita akan panggil fungsinya 3 kali. Pertama kita akan berikan parameter Fikri, kemudian kita berikan parameter pengantar, dan berikutnya kita berikan parameter coding. Seperti apa hasil programnya, kita cobakan langsung. Nah, kelihatan ya di layar ya. Hello Fikri, hello pengantar, hello coding. Jadi parameter yang kita operkan ke dalam variabelnya kemudian digunakan bisa digunakan di dalam variabelnya. Ini adalah contoh penggunaan parameter. Saudara dan saudari, berikutnya kita akan bahas terkait fungsi yang membalikan nilai. Nah, pada contoh sebelumnya kita menggunakan fungsi dengan tipe void. Fungsi dengan tipe ini tidak membalikan nilai apa-apa. Fungsi terkadang kita butuhkan untuk mengembalikan suatu nilai sesuai dengan kebutuhan kita seperti pangkat, fungsi perkalian, fungsi pembagian, atau fungsi yang mengolah sesuatu. Untuk fungsi dapat mengembalikan nilai, prosesnya maka kita dapat menggunakan return. Nah, satu lagi kita harus pastikan tipe data yang dikembalikan oleh fungsinya yaitu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini gimana kita gunakan adalah sini adalah float ya. Kelihatan. Nah, contoh program ini adalah
tipe fungsi yang mengembalikan nilai, di mana ini adalah program yang digunakan untuk membagi dua bilangan yang diinputkan ke fungsi. Lihat di sini kita menggunakan dua parameter ya. Parameter pertama integer A, parameter kedua adalah integer B. Kemudian parameter kedua ini kita bagi dan hasilnya kita masukkan ke tipe variabel hasil. Variabel hasil ini kemudian kita return, kita kembalikan ya. Dan ini akan menjadi mirip seperti variabel. Jadi ketika kita panggil fungsinya, dia akan mengembalikan nilai seperti variabel yang kita tipe data yang kita gunakan di sini. Contohnya seperti ini. Printf hasil 2/5 sama dengan kita panggil fungsi bagi. Seperti apa hasil program ini, kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya, 5 dibagi 2 yang dikembalikan oleh variabel tadi, yang dikembalikan oleh fungsi tadi adalah hasil pembagian dari 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Ini adalah contoh tipe fungsi yang mengembalikan nilai. Berikutnya kita akan bahas terkait pass by value dan pass by reference. Nah, bisa saudara lihat di tabel berikut ya, ada contoh pass by value dan contoh pass by reference. Pass by value dan pass by reference adalah cara untuk memberikan nilai pada parameter. Biasanya kita memberikan nilai pada parameter dengan cara seperti ini, yang pass by value, di mana kita panggil nama variabelnya, kemudian kita berikan nilai atau value ke parameter yang diterima oleh variabel tersebut. Nah, ada cara lain untuk memberikan mengoperkan variabel ke dalam parameter fungsi. Caranya menggunakan tanda dan ini ya, dan kemudian nama variabel. Nah, misalnya kita sudah punya variabel kita deklarasikan dalam program kita. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan di sini, kita tidak perlu lagi mengetikkan isinya ke dalam fungsi ini. Jadi kita tinggal kasih tanda dan kemudian sebutkan nama variabelnya. Bedanya yang ini kita memberikan lokasi baru di memori, yang ini tidak. Yang ini kita mengkopikan isinya, yang ini kita cuma memberikan alamat dari variabelnya. Kelebihannya adalah kita bisa menghemat memori yang digunakan di program kita. Seperti apa contohnya? Mari kita simak, mari kita lihat contoh program berikut. Di layar ini kita sudah punya contoh program yang mengkalikan dua buah angka menggunakan variabel ya. Di sini kita gunakan yang namanya tadi pass by reference. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan angkanya karena kita sudah punya variabel angka di sini. Lihat ya di sini ya, ketika kita memanggil variabel kali underscore 2, kita cuma panggil nama variabel ini, variabel angka, dan berikan tanda dan di depannya. Nah, perbedaannya tidak seperti yang fungsi yang kita bikin sebelumnya. Untuk variabel dengan tipe pass by reference, kita harus memberikan tanda bintang di depan nama parameternya. Kemudian operasi parameter juga seperti itu, bintang dan bintang. Ini artinya kita mengakses alamat dari memorinya seperti itu. Ini menandakan kalau dia adalah pass by reference. Nah, program ini kalau kita jalankan, dia akan mengkalikan angka 9 dengan angka 9 lagi. Angka 9 dikali 2 maksudnya. Lihat di sini ya, 6 sama dengan dikali 2. Mari kita coba seperti apa outputnya. Oke, kelihatan di layar ya. Pada isi variabel angka sama dengan 18. Artinya 9 dikali 2. Itu adalah contoh penerapan dari pass by reference. Berikutnya kita akan bahas variabel global dan lokal ya. Nah, ini adalah cara kita meletakkan variabel kita di mana, seperti itu. Variabel global itu adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sementara variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi itu tersendiri. Nah,
Kelihatan ya bedanya ya variabel global dan variabel lokal. Contohnya sebagai berikut. Di layar sudah ada potongan program ya, seperti saudara dan saudari lihat. Di sini program ini adalah mencetak nilai ini, variabel nilai, mencetak isi dari variabel nilai. Nah, variabel nilai ini ada dua. Pertama adalah variabel lokal dalam fungsi main ya, dalam fungsi main ini. Yang kedua, dia ada di variabel global di dalam fungsi dengan nama tipe data yang sama, nilai juga, tapi isinya berbeda. Nah, kita jalankan program ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, yang diakses oleh fungsi adalah variabel lokal. Nah, itu dia kenapa ada variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang dapat diakses oleh fungsi ini sendiri, fungsinya sendiri. Jadi variabel ini tidak bisa diakses oleh fungsi lain, termasuk fungsi-fungsi yang ada di luar dari main ini. Sementara kalau variabel global ini bisa diakses oleh fungsi yang lain. Ketika dia ada dua nama variabel yang sama, satu lokal, satu global, maka yang didahulukan adalah variabel lokal dulu, yang ini nilai. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini. Hasilnya adalah yang diakses adalah 7 ya. Nah, berikutnya kita lihat program yang sama, tapi sekarang kita hapus variabel lokalnya yang ada di fungsi main. Kalau kita jalankan ini, maka yang keluar adalah nilainya 9. Nah, seperti itu. Apa tujuannya? Kenapa harus ada variabel global dan variabel lokal? Setiap subprogram itu, subprogram fungsi, itu tidak semuanya harus kita jalankan. Tidak semuanya harus kita jalankan. Kita cuma menjalankan subprogram yang kita butuhkan saat itu saja. Nah, kalau semua variabelnya kita pasang di global, alhasil memori RAM kita bisa jadi bengkak. Semua variabel itu disimpan terus dalam memori, sementara kita tidak membutuhkannya. Nah, kenapa itu kita perlu namanya variabel lokal. Nah, variabel global ini cuma dibutuhkan ketika memang variabel itu perlu diakses oleh semua fungsi yang ada. Sementara kalau kita cuma butuh sebuah variabel untuk lokal saja, silakan dibikin di dalam fungsi masing-masing. Itu tujuannya. Nah, sekian dulu untuk pembahasan kita di topik fungsi ini. Pembahasan berikutnya adalah rekursif ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.